Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikade Kristiana Pramudita, nomor absen 26, saya dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ulasan mengenai artikel dari Kumparan yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, apa yang dibahas dalam artikel tersebut. Yang kedua, mengapa permasalahan itu terjadi. Yang ketiga, solusi yang dapat dilakukan generasi muda. Dan yang keempat, kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan dalam artikel tersebut. Artikel berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi membahas bagaimana di era sekarang dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi, Pancasila menghadapi berbagai tantangan baru yang berbeda dari masa sebelum era digital. Artikel menjelaskan sejumlah tantangan seperti penyebaran ideologi alternatif, contohnya radikalisme, ekstremisme, liberalisme yang bisa masuk melalui media digital dan media sosial. Dilansir dari Kominfo, terdapat 9.417 kasus hoaks yang terdeteksi pada periode Agustus 2018 sampai dengan Februari 2023 yang menjadi salah satu medium penyebaran ideologi radikal. Polarisasi dan fragmentasi sosial. Media sosial bisa menjadi medium narasi provokatif sektarian yang memecah persatuan. Kominfo mencatat pada periode Juli 2023 sampai dengan Maret 2024 sebanyak 3.235 konten hoaks terkait pemilu tersebar di berbagai platform digital. Meningkatnya individualisme dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial. Menurut survei UNICEF 2022, 68% remaja Indonesia lebih fokus pada konten hiburan dan gaya hidup digital daripada diskusi nilai sosial. Sebaran hoaks atau disinformasi berita palsu yang bisa merusak nilai kebenaran, keadilan, dan persatuan. Kominfo melaporkan hingga akhir 2023 total sekitar 12.547 konten hoaks yang tersebar sejak 2018. Keterbatasan pengawasan dan regulasi terhadap konten digital sehingga konten negatif mudah menyebar. Kurangnya pemahaman atau internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda karena materi Pancasila di sekolah dianggap kurang menarik sehingga generasi muda mudah terpengaruh ideologi lain lewat media digital. Permasalahan ini muncul karena akses informasi yang sangat mudah dan cepat melalui teknologi digital dan media sosial membuat ideologi-ideologi alternatif mudah tersebar. Kominfo mencatat sebanyak 710 konten hoaks baru terdeteksi hanya dalam periode Januari sampai dengan Mei 2023. Media sosial dan internet memungkinkan interaksi luas, tetapi juga mempermudah tersebarnya narasi negatif, hoaks, propaganda ideologis, sehingga memunculkan polarisasi sosial dan fragmentasi. Budaya digital dan globalisasi membawa arus nilai luar, gaya hidup individualistik atau konsumtif yang berpotensi mengikis nilai tradisional seperti gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial. Kurangnya literasi digital dan literasi ideologi atau kenegaraan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. UNICEF melaporkan tingkat literasi digital remaja Indonesia masih rendah sehingga 60% remaja mudah terpengaruh konten hoaks atau berita palsu. Regulasi dan pengawasan yang tertinggal. Perkembangan teknologi lebih cepat daripada regulasi konten digital, sehingga banyak
konten negatif leluasa menyebar. Sebagai generasi muda yang aktif di dunia digital, ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan terhadap Pancasila di era digital. Yang pertama, tingkatkan literasi digital dan literasi nilai kebangsaan secara aktif. Jangan langsung percaya semua informasi yang beredar di media sosial. Selalu cek fakta, sumber, dan evaluasi kebenaran informasi sebelum membagikan. Ikuti atau buat komunitas belajar Pancasila secara daring maupun luring. Misalnya, diskusi online, webinar, atau kelompok belajar di sekolah. Pelajari nilai-nilai Pancasila dalam konteks nyata. Misalnya, bagaimana gotong royong atau toleransi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori di kelas. Gunakan sumber terpercaya untuk belajar, seperti Kominfo untuk informasi hoaks atau UNICEF, dan lembaga pendidikan untuk literasi digital. Yang kedua, ciptakan dan bagikan konten positif berbasis nilai Pancasila. Buat konten kreatif yang menarik, misalnya video pendek, podcast, poster digital, atau artikel blog yang menekankan nilai persatuan, toleransi, keadilan sosial, dan gotong royong. Sesuaikan format konten dengan minat generasi muda agar lebih mudah diterima, misalnya menggunakan bahasa sehari-hari, animasi, atau musik. Ajak teman sebaya untuk ikut menyebarkan konten positif sehingga gerakan literasi digital dan Pancasila menjadi lebih luas dan berdampak. Yang ketiga, dukung regulasi dan kontrol konten digital. Secara partisipatif, gunakan fitur pelaporan di media sosial terhadap konten negatif, hoaks, ujaran kebencian, atau propaganda ideologi alternatif. Ikut serta dalam kegiatan atau seminar literasi digital dan kewarganegaraan, baik di sekolah maupun komunitas pemuda. Berkolaborasi dengan organisasi pemuda, sekolah, atau komunitas untuk membuat program edukatif tentang Pancasila dan bahaya hoaks, sehingga dampaknya tidak hanya pribadi, tapi juga sosial. Yang keempat, praktikkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Saling membantu dan peduli terhadap lingkungan atau sesama, misalnya mengikuti kegiatan sosial atau kampanye peduli lingkungan. Menjaga etika digital, menghormati orang lain di dunia maya, tidak menyebar hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang memecah persatuan. Jadikan media sosial sebagai sarana positif untuk memperkuat persatuan dan solidaritas, bukan sebagai medium konflik atau polarisasi. Yang kelima, inovasi pendidikan dan program kreatif berbasis Pancasila, mengajak sekolah atau komunitas membuat lomba digital kreatif, membuat video, poster, atau animasi yang mengajarkan nilai Pancasila, menyediakan platform daring bagi remaja untuk diskusi interaktif tentang Pancasila dan tantangan digital, sehingga belajar nilai kebangsaan lebih menarik. Dari artikel dan analisa, kita bisa menarik kesimpulan bahwa di era digitalisasi, tantangan terhadap relevansi dan keberlanjutan Pancasila sangat besar. Mulai dari polarisasi sosial, hoaks, ideologi alternatif, hingga individualisme dan konsumerisme, semua ini dapat melemahkan nilai-nilai inti Pancasila. Data dari Kominfo menunjukkan bahwa selama periode 2018 sampai dengan 2023 terdapat 9.417 kasus hoaks yang terdeteksi, menunjukkan bahwa konten negatif digital nyata dan masif. Namun, Pancasila tetap relevan dan mampu menjadi fondasi ideologis negara, asalkan ada kesadaran bersama dan upaya strategis baik melalui regulasi, pendidikan, maupun partisipasi aktif masyarakat.
Generasi muda memegang peranan penting sebagai pengguna utama dunia digital. Kita bisa menjadi penjaga dan penyebar nilai-nilai Pancasila melalui literasi digital, produksi konten positif, dan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat membantu menjaga persatuan, toleransi, dan keadilan sosial di tengah disrupsi digital. Dengan demikian, era digital tidak harus menjadi ancaman terhadap Pancasila, malah bisa menjadi peluang untuk memperkuat, menyebarkan, dan membumikan nilai-nilai Pancasila ke basis yang lebih luas melalui media digital. Demikian pemaparan saya mengenai artikel Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila. Jika tidak diimbangi dengan sikap kritis serta literasi yang baik, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga relevansi Pancasila di tengah derasnya arus informasi. Dengan bijak menggunakan media sosial, menyaring informasi, menghindari hoaks, serta membagikan konten positif yang mencerminkan nilai Pancasila, kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak nyata bagi bangsa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menguatkan pemahaman kita tentang betapa pentingnya menjaga nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital saat ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.